Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, hari ini saya akan share tentang bagaimana cara menjadi pembicara yang mengesankan. Pembicara yang mengesankan ini adalah pembicara yang punya level sendiri. Nah, dalam dunia pembicara itu punya level sendiri. Mereka adalah orang-orang yang kehadirannya selalu menyentuh hati, teringat, terkesan oleh audiens. Kalau pembicara yang jago retorika, ahli bermain intonasi, punya keahlian menggunakan body language, itu ya banyak lah. Tapi pembicara yang mengesankan itu sedikit. Bagaimana menjadi pembicara yang mengesankan, itulah yang akan saya share dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan atau menonton video ini, teman-teman akan naik lagi levelnya. Menjadi pembicara yang bukan hanya percaya diri, tapi menjadi pembicara yang mengesankan. Ayo kita ikuti sama-sama. Nah, teman-teman sekalian, pembicara yang mengesankan. Seperti apa itu pembicara yang mengesankan? Pembicara yang mengesankan itu sederhananya adalah pembicara yang kalau kita dengarkan mereka bicara, kita terkesan, wah ini orang kok kayaknya asik ya. Ini orang kok kayaknya begini ya. Pokoknya semua hal-hal yang positif itu ada di dalam benak kita menilai pembicara ini. Bahkan sampai kita pulang, kita masih terkesan, wah luar biasa, hebat juga tadi pembicara itu ya. Nah, ini yang saya maksud dengan pembicara yang mengesankan. Omongannya itu bahkan masih kita ingat, terngiang-ngiang pada diri kita. Bukan cuman apa yang dibicarakan, tapi kita, ya sosok kita itu menjadi sesuatu yang dikenang terus oleh orang yang pernah mendengarkan kita bicara. Bagaimana caranya? Begini. Teman-teman, yang paling penting saat kita bicara atau bahkan sebelum kita bicara di depan audiens adalah kita harus bisa mengambil hati audiens. Mengambil hati audiens. Seperti apa mengambil hati audiens? Artinya membuat kedekatan kepada audiens. Yang sederhana itu kan kita bisa menyapa mereka. Ya kan, menyapa mereka dengan ramah, dengan senyuman. Itu kadang orang gak perhatikan, merasa karena mereka konsentrasi kepada apa yang akan dibicarakan. Tapi pembicara yang mengesankan tidak. Bahkan sebelum bicara, mereka sentuh dulu hatinya. Mereka berusaha membuat kesan yang baik kepada audiens. Mereka menyapa, apa kabar, dari mana bu? Sebelum bicara nih ya, dari mana pak? Wah luar biasa ya, wah luar biasa, jauh sekali ya. Bapak mau datang ke sini apa? Saya merasa sangat terhormat. Itu yang pertama. Jadi memberikan sapaan, terus kemudian memberikan wajah yang ramah, bicara dengan tone suara yang bersahabat dan ramah, itu penting dan itu harus dilatih. Kemudian pada saat kita bicara, kita label audiens kita. Kita kita buat mereka itu merasa sangat terhormat. Artinya mereka itu pribadi yang istimewa. Caranya apa? Kita bilang sejak saya merasa berterima kasih, bersyukur berada di antara Bapak Ibu orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang sangat terhormat, orang-orang yang punya pengalaman hidup yang lebih banyak daripada saya. Jadi angkat mereka, tapi ini harus tulus ya, bukan sekedar pujian-pujian yang menjilat, bukan, tulus. Dan kalau kita tulus atau tidak, audiens itu tahulah. Ya, kita label mereka bahwa kita merasa beruntung. Kita merasa bersyukur mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan orang-orang yang sangat istimewa ini. Yang sangat kita hormati. Kita hormati ilmunya, kita hormati statusnya di masyarakat, kita hormati perilakunya, kita hormati perjuangan dan pengorbanan mereka untuk datang dan mendengarkan kita. Nah, inilah yang membuat kita akan menjadi pembicara yang mengesankan. Terlepas apapun yang kita katakan nanti. Ya kan, apapun materi kita, apapun penjelasan kita, kita itu sudah mendapat tempat yang baik di hati pendengar. Tahu nggak teman-teman sekalian, bahwa pendengar itu, audiens itu siapapun termasuk kita, kita suka sama pembicara itu yang ramah. Kita lihat, wah ini orangnya ramah ya, orangnya baik ya, sudah hebat, sudah jago, sudah expert.
tapi tetap rendah hati, ramah, ya kan, dan kita merasa dekat kepada mereka. Itu hebat sekali. Dan kalaupun saat kita berbicara kita buat kesalahan, kita lupa atau apa gitu, tiba-tiba blank atau apa, pendengar akan sangat mudah memaafkan kita. Kenapa? Karena mereka suka sama kita. Kalau mereka nggak suka, kita buat satu kesalahan atau lupa atau blank, mereka merasa apa sih? Ya apa sih? Nggak jelas nih orang ini. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Kenapa? Tidak tersentuh hatinya. Jadi yang perlu kita ingat ya, pertama untuk menjadi pembicara yang mengesankan, ya, selain ya di luar konteks kita bicara tentang konten ya, materi-materinya, yang paling penting sentuhlah hati pendengar. Dekatkan diri kita dengan mereka. Sapa mereka dengan ramah, tunjukkan wajah yang penuh keramahan, ketulusan, kebaikan. Gunakan nada suara, tone suara yang ramah dan bersahabat. Label mereka dengan label orang-orang yang terhormat, ya kan. Nah, inilah yang akan membuat kita nantinya, bahkan setelah kita tidak pernah bicara lagi, mereka akan selalu ingat, wah hebat sekali si A ini, pembicara ini. Begitu mereka bertemu dengan kita lagi, mereka akan melihat kita sebagai pribadi yang bersahabat. Mereka merasa dekat kepada kita, padahal baru pertama bertemu gitu kan. Tapi kok rasanya orang ini bersahabat dan baik ya. Inilah pembicara yang hebat, pembicara yang mengesankan, bukan hanya jago di podium, tapi dia juga adalah orang-orang yang istimewa di luar podium dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.